Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Mas Aditya untuk mengupas satu persatu. Tadi ada beberapa poin-poin menarik yang diungkap oleh Pak Sofyan Wanandi selaku tim ahli Wakil Presiden JK. Di antaranya masalah B2B untuk pembiayaan, masalah pembiayaan. Ya, saya rasa memang pemerintah harus sangat berhati-hati ya dalam hal membuat keputusan mengenai ini. Karena saya rasa pasti dari kedua penawaran itu akan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi harus dipilih mana yang paling tidak membebani bangsa dan negara ini baik sekarang maupun di masa depannya, kan kira-kira seperti itu. Dari satu sisi andai kata memang penawaran dari Jepang tadi masih membuka ruang untuk APBN ikut serta, ataukah dalam satu sisi pemerintah harus memberikan suatu garansi atau jaminan, tentu saja ini suatu hal yang sangat dihindari ya seharusnya, karena memang ini seharusnya memang murni investasi yang sama sekali tidak membebani keuangan negara maupun dalam hal pemerintah memberikan suatu jaminan. Di sisi yang lain memang tadi disebutkan Tiongkok itu katakanlah benar-benar murni B2B yang sama sekali tidak memberatkan APBN. Tapi di satu sisi pemerintah juga harus berhati-hati sampai seberapa jauh memang suatu kredibilitas dari Tiongkok bisa menjamin memberikan jaminan, artinya di sini bahwa pemerintah itu tetap harus meminta suatu jaminan dari pihak Tiongkok bahwa benar memang tidak akan ada putus atau masalah atau terbengkalai selama proses pengerjaan maupun nanti di dalam pengoperasiannya. Ini yang penting, karena sekali lagi jangan sampai jika proyek ini pun sudah diputuskan kemudian di tengah jalan kemudian berhenti atau terbengkalai, itu benar-benar bisa membebani negara kita, baik dari sisi misalnya lah pemerintah karena tidak melibatkan APBN maka tapi kalau itu menjadi beban BUMN yang melaksanakan ya sama saja sebetulnya menjadi beban pemerintah juga, menjadi beban hutang. Jadi artinya di sini memang sekali lagi pemerintah harus sangat berhati-hati. Di sini mungkin tidak hanya menyangkut masalah teknis perkereta apian, tapi juga menyangkut bagaimana track record dari kerjasama dengan pihak bisnis dengan Jepang maupun dengan Tiongkok selama ini, bagaimana track record mereka. Jadi tidak hanya membahas mengenai teknis perkereta apian. Kalau teknis perkereta apian sifatnya lebih mudah dihitung karena kuantitatif, tapi masalah-masalah bisnis dan investasi tadi yang jauh lebih penting. Pak Muhyiddin, di sini berarti kan kalau kita mengukur timbangannya, di satu sisi kalau kita mau pilih yang aman dan terpercaya, kita mungkin harus keluar uang lagi untuk Jepang. Tetapi di satu sisi kalau kita mau tidak keluar uang sama sekali, ada keraguan-raguan apakah memang bisa dipercaya sampai proyek itu selesai dan berjalan. Jadi begini, kalau prinsip kami di DPR bahwa pembangunan itu bisa berjalan, apalagi kalau investasi itu harus jalan. Kita setuju semua investasi itu, apapun bentuknya silakan, tetapi tidak mengganggu pembangunan kita yang sudah kita jabarkan melalui RPJMN kita, kemudian dalam prestasi setiap kementerian setiap tahunnya kita jabarkan. Jadi kalau itu bisa dilakukan, ya saya kira bagi saya itu tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu perlu kita hati-hati seperti dikatakan Pak Aditya tadi, jangan sampai proyek ini nanti berjalan, tiba-tiba di tengah jalan terus ada sesuatu, apalagi kalau memberi beban, apakah kepada BUMN kita, apa kepada siapa, itu sangat berbahaya sekali. Jadi prinsipnya kalau kami di DPR, ya apapun yang mau dilakukan silakan, tapi jangan ganggu, karena di dalam RPJMN ini dengan uang negara yang kita anggarkan setiap tahunnya ini, itu sudah punya rencana ya, tiap tahun kita harus mengalokasikan ini, jadi jangan mengganggu rencana pemerintah yang sudah ada ini. Ini prinsip bagi kami ini. Ya toh? Sama dengan jembatan dulu, saya pernah ingat jembatan ini lintas Selat Sunda. Kami di DPR itu setuju, silakan. Asal jangan mengganggu APBN kita. Kalau lihat dari impact-nya untuk Jepang dan Tiongkok, dua-duanya artinya ada kemungkinan untuk mengganggu APBN dong ya? Ya, kalau saya belum baca secara keseluruhan, tapi sepintas saya lihat, ya inilah yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Sebenarnya kalau pemerintah, saya kira pemerintah sudah melihat semua ini dan mempertimbangkan secara seksama. Tidak mungkin juga pemerintah memberi beban kepada APBN-nya, karena pemerintah itu punya rencana yang sangat luar biasa. Kita punya jalan yang kurang lebih, jalan nasional yang harus diurus itu ada kurang lebih 40.000 kilometer. Jalan kita di seluruh Indonesia itu termasuk jalan-jalan daerah dan jalan kabupaten lebih dari 400.000. Ini semua harus dikelola melalui APBN dan APBD kita. Jadi kalau ini terganggu, ini semua terganggu. Tetapi oleh karena itu kami di Komisi 5 sependapat dengan pemerintah bahwa jalan-jalan di Jawa ini umumnya kan punya nilai ekonomis yang bagus. Jadi kalau perlu ini kita berikan kepada investor semua untuk mengelola ini jalan ini. Uang-uang yang ada kita lempar ke kawasan timur, sehingga pembangunan kita yang begitu tertinggal bisa merata di seluruh Indonesia. Ini sangat bagus sekali. Sekarang pemerintah sudah lakukan seperti lintas
Sumatera sekarang udah berjalan. Itu banyak investasi yang dilakukan oleh BUMN kita. Saya kira ini sangat bagus sekali. APBN murni kita banyak tertinggal seperti di Kalimantan, seperti di Papua apalagi. Ini kita harus memberi prioritas melalui APBN kita. Oke, baik. Mas Aditya, kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur, kita memang mungkin tadi mau melakukan lompatan bagaimana kita lompatan teknologi yang selama ini tidak pernah dilakukan sejak 1800, kemudian seperti stagnan sampai saat ini. Nah, kalau bisa menjabarkan PR-PR apa yang sebenarnya harusnya dilakukan pemerintah, misalnya pun akan dilakukan investasi ini bisa dilakukan secara bersamaan. Ya, saya rasa silahkan kereta api super cepat, kereta api kecepatan tinggi itu dibangun dan dioperasikan. Sepanjang sekali lagi hal itu tidak mengurangi prioritas pengembangan infrastruktur yang memang sudah diprogramkan pemerintah melalui APBN. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Muhyiddin, jangan sampai APBN itu terganggu oleh adanya proyek kereta api kecepatan tinggi. Kalau kereta cepat itu sendiri akan mengganggu sistem perkeretaapian Indonesia tidak? Sepanjang di Jawa itu, tidak? sepanjang Kan itu bisa, ya, sepanjang itu bisa, artinya bahwa memang akan memiliki jalur yang eksklusif. Tapi persyaratan kemudian adalah keterpaduan moda. Sepanjang itu bisa diintegrasikan dengan keterpaduan moda. Itu juga harus dipikirkan ya integrasinya. Misalnya katakanlah itu dari Halim sampai dengan Gede Bagi atau Bandung Selatan. Maka harus ada kepada masyarakat suatu ketersediaan sarana transportasi menghubungkan ke stasiun kereta api kecepatan tinggi di Halim. Harus ada sistem transportasi lokal, katakanlah LRT atau berbasis rel. Ini yang harus disiapkan oleh pemerintah sendiri. Itu pemerintah harus mempersiapkan. Artinya kereta api kecepatan tinggi tidak bisa dengan serta-merta berdiri sendiri tanpa didukung oleh satu kesatuan keterpaduan dengan sarana transportasi publik yang lain. Itu jadi menjadi connectivity menjadi satu PR tersendiri. Kita tadi baru membahas mengenai kereta api. Nah, artinya bahwa tadi connectivity ini menjadi salah satu PR juga untuk pengembangan infrastruktur perkeretaapian. Bagaimana perkeretaapian di dalam kota itu harus diperkuat agar saling terkoneksi dengan segala jenis moda transportasi baik kereta api maupun non kereta api. Kemudian kalau kita bicara pelabuhan dan bandar udara yang kita miliki, pelabuhan pada zaman Hindia Belanda sudah terintegrasi, tetapi sekarang tidak lagi. Nah, menjadi PR kita, menjadi PR pemerintah untuk mengintegrasikan kembali antara bandar udara, pelabuhan dengan moda kereta api. Itu juga menjadi PR. Artinya sebetulnya artinya bahwa kereta api kecepatan tinggi ini jangan menjadi menggeser fokus dan energi pemerintah maupun prioritasnya untuk mengembangkan perkeretaapian, infrastruktur perkeretaapian yang sebetulnya memang lebih mendesak dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat yang jauh lebih banyak. Itu sebetulnya poin pertama. Poin kedua adalah dari sisi pembiayaan agar jangan sampai membebani keuangan negara. Yang ketiga tentu saja yang paling utama adalah pemilihannya adalah masalah teknologi keselamatan. Keselamatan di dalam transportasi itu adalah sesuatu yang nilainya paling tinggi dan paling mahal. Itulah yang harus diutamakan. Itu yang harus diutamakan. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.